Baik, selamat seluruhnya, siap gerak. Ya, baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin dibantu oleh ketua kelas untuk memimpin doa dan mempersiapkan teman-temannya untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini. Untuk ketua kelas dipersilakan. Sebelum memulai olahraga, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk ketua kelas. Baik, biar enak untuk pembelajaran kita hari ini, kalian ambil sikap duduk. Seluruhnya siap gerak, silakan. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk hari ini saya ingin memberikan yel-yel dulu. Kalau misalkan saya bilang selamat pagi, kalian sebutkan pagi, 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 ya. Lalu nanti kalau misalkan salam olahraga jaya, ya, dengan penuh rasa semangat kalian. Bisa dipahami? Ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, Pagi. Salam PJOK. Jaya. Alhamdulillah, wah, rasa semangatnya begitu luar biasa. Nah, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya ingin absen dulu, ya, absen dulu untuk kelas berapa ini? 12C. Kelas 12? Ya, masih manis-manis, imut-imut ya. Untuk anak-anak Bapak. Nah, untuk yang pertama, Aditya Dimas ada? Sakit, Pak. Sakit apa itu? Hah? Kurang sehat? Ya. Semoga Adit diberikan kesehatan, ya, dan kesembuhan seperti sedia kalanya. Lalu Aldi ada? Amelia Putri ada? Anissa Nur Aini? Ashar? Bilal? Cantika? Dara? Dery? Dia? Faila? Faisa Bilal? Indah Nur? Abdullah Al-Khair? Radit? Siva? Sinta? Ada Sinta? Sinta kemana? Izin. Oke, Siti Hodijah? Tegar? Zela? Ya, berarti yang hari ini tidak hadir itu berjumlah 2 orang ya? Ya. Baik, untuk runtutan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, nanti ada diskusi kelompok, ya. Saya akan memberikan LKPD, ya, untuk kalian diskusikan dari materi kita hari ini, yaitu olahraga tradisional, ya. Olahraga tradisional ini, ya, sudah ada di dahulu kala, itu, ya. Yang saya ambil adalah olahraga hadang, ya, atau bisa disebut juga dengan galaksin, atau juga bisa disebut juga dengan gobak sodor. Ya, pernah memainkannya? Pernah ya. Berarti pada saat kecil kalian masih bahagia, gitu, ya. Terus Pak Rizky juga udah membagikan kelompoknya. Nanti kalian berkumpul ya dengan kelompoknya kalian masing-masing. Lalu nanti kalian diskusikan, saya berikan waktu itu 5 menit, ya. Nanti kalian presentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian, lalu mengamati video yang sudah saya kirim di grup, ya, grup kelas. Kalian tonton
terlebih dahulu, mengamati hasil videonya, lalu didiskusikan dan dikerjakan LKPD-nya. Setelah waktu selesai, kalian presentasikan. Salah satu siswa dari kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk anggota kelompok 1 putra, ya, bisa berkumpul atau membuat barisan. Yang pertama Ashar Dwi Prasetyo. Ya, silakan bikin barisan yang rapi. Yang kedua Aldi Radit Frido, Rizak M Lutfi. Ya, sebagai tambahnya untuk kelompok ini nanti akan menerapkan permainan, ya, atau mengimplementasikan permainan gobak sodor, ya, menjadi satu tim. Itu. Terus yang kedua M Restu, kelompok 2 putra. M Dedi, boleh ambil bukunya, ya, sama HP-nya. Baik, Pak. M Farhat, Tegar, Faisal Bilal, sama Dery. Kelompok 3 putra Krisna Haji, Aditya Dimas, Irfan Hilmi, Hoir Bilal Ahmad. Kelompok 1 putri Pasya, Lola, Cantika, Indah, Amelia, Fitri, sama Zela. Kelompok 2 putri Gaitsa, Anissa Nuraini, Salsabila Putri, Nabila Sela, Siti Odijah, Fatma Aura, Hoirunisa Ayata. Kelompok 3 putri Nur Aziza, Dara, Siva, Faila, Dia, Indah, Sinta Aulia. Ya. Boleh mendekat aja, jangan jauh-jauh di sini sekitarnya. Sudah, saya bagikan ya untuk LKPD-nya. Silakan didiskusikan. Ya. Ya, saya berikan waktu 5 menit cukup? 5 menit untuk diskusi apa 7 menit? 7 menit ya. Ya, boleh, Pak. Ya, silakan didiskusikan. Kerjain beneran. Boleh catatan ya. Ya, Jawabannya di buku tulis. iya. Boleh di buku aja. Di buku. Ya, boleh jawabannya doang. Tapi nanti kalau misalkan dipresentasikan, pertanyaannya disebutkan lagi ya. Gitu. Ya, soalnya boleh. Ya, ini Nulis jawabannya di mana? boleh di buku. Nanti kan dipresentasikan sama kelompok perwakilan kelompoknya. Lalu untuk jawabannya nanti hasilnya itu dikumpulkan sih di kertas lembar aja deh. Nggak apa-apa. Ya. Berarti ini nggak diisi.
Diisi. Yang jawaban Oh, di belakang aja. kertas lembar aja. Oh, nggak usah tulis di sini. Ya, nggak usah. Ya. Di tengah-tengah kertas saja, nanti apakah nanti saya minta hasilnya aja dari hasil diskusinya gitu. Baik, Pak. Boleh juga buku biar nanti dikumpulkan bukunya. Ini jawabannya yang di apa? Hmm? Jawabannya yang di apa? Ya, 3 menit sudah berjalan. Ada kesulitan dalam pengerjaan? Gini ya, depan Pak. Ya. Ada ibu saya. Ada kesulitan? Apa? Ngapa aman? Wan ya. Dari hasil diskusi, adakah dari perwakilan kelompoknya yang mempresentasikan dari kelompok 1 Putra ini ada? Nah, silakan menghadap ke kamera atau memberi salam. Jadi soal pertama yaitu diskusikanlah dan deskripsikan secara singkat, padat, dan jelas dari permainan gobak sodor yang sudah kalian amati setelah kalian tonton dari video permainan olahraga tradisional. Jadi Dari mana namanya? Sebutin nama. nama Azadul Kristio dari kelompok 1. Ya, asal dari kelompok 1 ini mempresentasikan pertanyaan LKPD nomor 1. Ya. Ya, jadi jawaban dari kelompok kami yaitu gobak sodor adalah permainan tradisional yang berasal dari Indonesia, yaitu dimainkan dengan 4-5 orang. Lalu gobak sodor yaitu permainan dengan 2 tim. Pertama tim penyerang dan tim bertahan. Tim penyerang akan melewati tim bertahan tanpa harus terkena pemain bertahan. Lalu pemain bertahan itu menjaga tim penyerang dari garis yang dijaga. Jadi ketika pemain penyerang melewati garis bertahan, maka akan didapatkan poin. Lalu gobak sodor dimainkan secara umum selama 7 menit.
Ya. Ada yang punya tang lain atau jawaban lain? Ayo, ada yang Nomor mau? satu. Nomor satu. Ya, boleh. Maju ke depan sini. Ya, sebutkan nama, kelas, dari kelompok berapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ajija dari kelas 12C dari kelompok 3. Ya, Diskusikan dan deskripsikan secara singkat, padat, dan jelas dari permainan gobak sodor yang sudah kalian amati setelah kalian tonton dari video permainan olahraga tradisional. Menurut saya dan kelompok saya menurut saya setelah mengamati permainan gobak sodor merupakan permainan olahraga tradisional yang ada sejak dahulu di masyarakat. Dalam permainan gobak sodor, permainannya harus berpikir cepat untuk menghindar dari kejaran atau hadangan dari lawan selama waktu belum habis. Lalu yang saya amati, permainan dimainkan oleh 5 orang pemain bertahan dan 5 orang pemain penyerang dalam waktu permainan gobak sodor 2 kali 15 menit. oke, plus dulu untuk jawaban Azhar dan Ajija. Ya, lalu ada yang bisa mempresentasikan lagi nomor 2, LKPD nomor 2? Ya, silakan, Aura. Ya. Siapa namanya? Fatma Urandaya. Fatma Aura. Silakan. Saya ingin jawab pertanyaan dari soal nomor kedua, yaitu Ya. diskusikan dan deskripsikan secara singkat, padat, dan jelas. Apa saja dari permainan gobak sodor yang bisa kalian dapatkan di kehidupan sehari-hari, yaitu nilai kejujuran, kecerdasan, kesadaran hak dan kewajiban, komunikasi, kekompakan, dan kefokusan. Oke, plus untuk jawabannya Aura ya, sangat tepat. Ada lagi yang beranggapan? Nomor 2. Dari kelompok lain ada nggak tambahan selain jawabannya dari Aura? Ya, ada? Nggak ada? Kita lanjut ke soal LKPD nomor 3. Ada? Ya. Nama saya Krisna Jeriansa dari kelompok 3 Putra. Saya ingin mempresentasikan diskusi kami. Nomor 3 itu soalnya diskusikan dan deskripsikan secara singkat, padat, dan jelas apa saja manfaat dari permainan gobak sodor. Sebutkan 5 saja. Yang pertama itu dapat melatih konsentrasi otak. Ya. Yang kedua, melatih kekompakan. Yang ketiga, melatih kelincahan dan motorik. Yang keempat, melatih daya tahan otot jantung dan paru-paru. Yang kelima, melatih kesabaran dan sportivitas. Yang keenam, melancarkan aliran darah. Dan yang terakhir, menurunkan kadar gula dengan cepat. Tapi mau tanya, dari manfaat itu yang Krisna jawab dengan teman-teman, apakah pernah atau dirasakan dari permainan gobak sodor yang menurut Krisna itu? Ya, pernah. Pernah? Yang Pada kelas berapa itu? SMP pernah ya? Nah, ya. Jadi manfaatnya sudah dirasakan sama Krisna. ya, Ya. Plus dulu untuk Krisna. Terus LKPD nomor 4. Ya, Lola ya? Nama, oke. Dari hasil diskusi yang saya diskusikan bersama teman-teman, Ya. untuk yang nomor 4 itu, yang pertama dimainkan oleh 2 tim masing-masing berjumlah 5 orang. Yang kedua, setiap permainan berjumlah 2 babak, masing-masing 15 menit. Jika permainan terkunci dan tidak aktif, maka diberi waktu sama 2 menit, maka permainan berganti posisi. Oke. Jika pemain serang melewati kotak, tidak boleh masuk kembali ke kotak sebelumnya. Jika terjadi, maka dianggap berganti posisi. Oke. Sudah pakai semua ya nomor dada ya? Wah, berarti sudah siap banget. Lalu? Hal-hal yang dilarangnya itu ada 4. Yang pertama, tidak boleh berkata kasar, kotor, menjambak, memukul, mencakar, dan dilarang mengejek, meludah, dan lain-lain, dan tidak boleh merugikan lawan
merugikan lawan verbal maupun non verbal. Ya, kalau terjadi apa tuh punishment-nya? Didiskualifikasi. Ya. Jawabannya sangat bagus dan sangat menarik ya. Artinya dalam pengerjaan LKPD-nya tidak ada kesulitan ya. Baik. Karena sudah didiskusikan ya, sekarang kalian bangun, kita pemanasan, kita memulai prakteknya. Ya, sedikit untuk pembelajaran olahraga tradisional ya. Hadangan ini adalah tujuan pembelajarannya, yaitu kalian membebaskan diri atau menghindar dari kejaran lawan ya, dari pintu depan ke pintu belakang ya, dengan komponen yang ada di dalamnya itu kelincahan, kecepatan, daya tahan, ketangkasan, dan kelenturan ya. Ada 5 komponen yang harus kalian lakukan. Lalu tadi jawaban yang nomor 1, apa pengertiannya dari permainan hadang? Tadi sudah bagus yang dijelaskan oleh Asar dan Aziza, sangat tepat juga. Jadi permainan ini dimainkan dengan 2 tim ya, yang masing-masing timnya itu berjumlah berapa? 5 orang ya, 4 sampai 5 orang ya, yaitu ada garis depan, pemain pertama garis depan, garis kedua, ketiga, keempat, dan sebagai garis yang penjaga garis tengah disebut atau dikatakan sebagai selodor ya. Selodor itu adalah tombak yang mengincar sasaran pemain penyerang untuk melihat kelengahan pemain penyerang untuk naik ya. Lalu tadi ada yang kurang tepat juga dalam perkenaannya, itu adalah posisi tubuh. Kalau misalkan terkena baju, maka tidak dianggap sah ya, atau tidak dianggap sebagai mengenai ya. Lalu dari aturannya tidak boleh menginjak garis samping. Nah, kalau misalkan keluarnya tangan, stop, lanjutkan permainan. Tapi kalau kaki menginjak ataupun kaki yang keluar, berarti dianggap gugur atau berganti posisi. Baik ya, kita mulai prakteknya. Lalu yang kedua, nanti kita setelah peregangan, nanti kita memainkan permainan, yaitu kucing dan tikus. Ya. Yuk, kita pemanasan dulu. Silakan taruh bukunya kalian masing-masing. Nah, untuk aturannya nanti kan ada kayak kolam bentuk kotak ya. Yaitu dengan cara memainkannya itu, nanti si kucing mengejar si tikus, tidak boleh keluar dari kotak yang sudah disediakan. Nah, untuk cara memainkannya ya, kalau misalkan menghindari sentuhan dari kucing atau perkenalan si kucing, si tikus bisa membuat seperti patung ya. Lalu nantinya si tikus yang lain membantu membebaskan ya, dengan cara mengelilingi tubuh dari si patung ya. Bisa dipahami ya? Kita bisa mainkannya ya. Tidak boleh, pokoknya tidak boleh keluar dari batas kun. Putri di sana atau putri di sini, putra di sana. Ya, putri sini, kotak sini, putra sebelah sana. Yo, yo silakan. Yang jadi kucingnya yang putra. Jadi ya. Ya. Lalu yang di sini siapa? Paila. Oke. Ya. Silakan. Satu aja. Mana kucingnya? Kucingnya sini. Kita tikus semua ini, Pak. Ya.
Jadi kita mulai dari sini, pojokan sini. Nggak boleh keluar dari kotak ya. Nah, dari sini. Oke, Pak. Ya, ini kotak kun. Tuh. Ya. Ini batas. Berarti kalau keluar kotak dia Nggak boleh ya, keluar. Harus sportif. Ya. Boleh jadi deh. Yang kena jadi. Tuh bebasin. Kasih kalau misalnya itu yang kena jadi kucing aja deh, biar bantuin Pak Irla. Bu, jadi teman-teman Pak Irla. Yang nggak kena siapa aja di permainan tadi? Siapa? Benar, jujur ya. Siapa aja namanya? Indah. Minta bantuannya. Siapa aja? Minta bantuannya siapa? Di sini aja. Jela kan gue jauh duluan, Jela. Lah. Ya, makasih. Oke, sama-sama. Ya, kita mainkan untuk lapangan putra di sini, ya. Untuk lapangan putri di sana, ya. Putri di sana, putra di sini. Oke, nanti untuk posisi juri yang tidak main, kelompok yang tidak main, ya. Saya berikan posisi wasit dulu, Azhar. Untuk Azhar juri horizontal di sana, di sini. Nih di sini Azhar. Farhat di sana. Posisinya berhadapan nyerong dengan Azhar. Melihat posisi garis samping terdekat sama sini. Ya. Lalu garis vertikal. Garis vertikalnya Bilal sini. Sebelah kanan Bilal. Ya, ini. Terus Oir vertikal sebelah kiri. Terus untuk pencatat hasilnya, ya misalkan pencatat hasilnya, misalkan Jela sama Lola. Jela bagian belakang, Lola bagian depan. Depan sini, Jela sebelah kanannya. Ya, berdirinya. Lola sini bawa pulpen. Ya. Berarti kalau misalkan ada satu. Ini mah contoh doang. Ya, contoh untuk posisi berdirinya wasit. Berarti bukan saya yang lakukan. Ya, bukan. Nanti cewek dengan putri dengan putri, putra dengan putra. Contoh doang. Ya, di sini. Ya, Lola sini berdirinya. Ya. Nah, situ kan. Nah, untuk jalan sana berdirinya. Dan di sana putra di sini sudah bisa menyesuaikan. Ya, siapa yang jadi juri itu yang tidak main. Ya, bisa main ya. Nanti Pak Rizky akan memantau, mendekati dari kelompok yang sedang bermain. Ya, dari tujuannya itu, tujuan pembelajarannya dari tiap-tiap siswa harus bisa mengatur atau membuat siasat strategi dalam
sebuah permainan atau pertandingan. Ya. Ya, harus buat siasat yang bagus, strategi yang bagus. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk cara penilaiannya apabila pemain penyerang sudah bisa melewati pintu atau bagian belakang. Poinnya apabila masuknya 2 orang secara berkelipatan. Begitupun juga sudah sampai pintu belakang harus kembali lagi ke pintu depan sampai bisa pemain bertanya itu mematikan apa? Pemain penyerang. Atau pemain penyerang membuat kesalahan. Yes? Ya, kita mainkan ya. Ya, silakan untuk Putri bergeser ke lapangan satunya. Untuk Putra di sana. Masuk lagi, terus masuk lagi, masuk lagi. Ayo itu. Lola balik badan, nah. Cik lagi pasnya. Iya, ya, pelanggaran tuh, kena. Sipa tadi udah ngangkat tangan kiri. Foul. Tukar. Kena. Ya baik, untuk pembelajaran kita hari ini selesai ya dari rangkaian pertama. Kalian sudah menjelaskan, mendiskusikan hasil LKPD yang sudah dilakukan secara berkelompok. Lalu saya ingin bertanya sebelum saya tutup, refleksi kita atau refleksi pembelajaran kita hari ini, ada gak yang ingin mengutarakan atau menyampaikan perasaannya setelah kalian melakukan pembelajaran olahraga tradisional? Oh, Pasya ya? Boleh? Ya, menurut Pasya apa? Menurut saya, Namanya? oh ya, nama saya Pasya Latifah Anur. Ya, nomor absen? Absen 30. 30. Ya, saya ingin memberikan refleksi atau pelajaran hari ini. Ya. Jadi materi kali ini itu menurut saya seru banget. Terus juga bapaknya tadi ngejelasinnya sangat informatif. Terus juga bikin saya ngerti bagaimana cara bermain babak sodor atau hadangan. Terus juga tadi main sama teman-teman tuh seru banget Pak. Ya, bikin saya kayak ngulang masa kecil juga. Gitu. Terus? Terus Lagi? pokoknya seru banget Pak, asik. Pokoknya hari Nanti ini kita mencoba mainkan lagi ya minggu depan. Oke Pak. Ya, terima kasih atas refleksi Pasya. Lalu ada lagi untuk Putra? Saya Pak. Rijal. Ya. Sebutkan nama
kelas dan nomor absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizak Nur Farizal. Saya ingin pertama-tama memberikan terima kasih kepada Pak Rizky yang telah mengajarkan kita tentang permainan tradisional ini. Terus seru, saya sependapat dengan apa yang Pasya katakan tadi. Permainan ini membuat kita dapat menjalin hubungan kebersamaan yang erat ya. Terus dengan ini juga kita bisa mengenang kembali kayak pada zaman-zaman dulu waktu masih belum ada gadget, kita masih bermain bersama-sama ya secara tradisional. Masih satu sih. Artinya Kan tadi secara fisik Ya, ya secara fisik juga ada manfaatnya juga. apa aja tuh? Ya, enggak. keringat kata Dedi. Meningkatkan stamina. Terus membuat Yang menilai melatih cara berpikir, membuat strategi yang matang agar bisa lolos dari tangkapan lawan dan lain sebagainya. Oke. Ya kira-kira seperti itu Pak. Oke, makasih Ya. atas tanggapan hari ini. Ya, sama-sama. Ada lagi? Udah ada? Ya, cukup. Baik, terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Pasya dan Rijak. Ya, alhamdulillah dari pembelajaran yang didapatkan oleh kalian hari ini begitu semangat, ya, begitu rasa senang yang didapat sehingga memberikan manfaat yang baik untuk tubuh kalian. Ya, semoga hari ini yang kalian lakukan, aktivitas pembelajaran hari ini bisa dilakukan, ya, bukan hanya di pembelajaran tetapi di luar pembelajaran juga, ya. Kalian bisa melestarikan budaya-budaya permainan olahraga tradisional di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, saya mengapresiasi ya untuk kelas ini, artinya semangat ya. Saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita pulang, untuk ketua kelas mempersiapkan kembali. Baik. Boleh bangun ya, kita doa ya. Ayo. Bangun. Ya, bangun dulu. Juga cewek, baris. LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Tidak ada yang nyampah. Lokasinya ada dua. Mari kita akhiri pembelajaran olahraga ini. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu minggu depan, kita akan bertemu lagi dengan pengulangan materi olahraga tradisional. Ya, saya cukupkan pertemuan hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kelas ini sudah kooperatif. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga.